Halo, selamat siang teman-teman. Saya banyak dengar berita ini di TikTok ya, banyak yang menanyakan untuk pada saya kepada membantu Emmy. Jadi saya sudah bertemu teman-teman dengan Emmy ya, kurang lebih beberapa hari yang lalu. Dan Emmy itu ternyata sudah punya lawyer teman-teman ya, sudah punya lawyer karena sebelum dia bertemu saya dia juga sudah mengajukan laporan polisi di Polda Metro Jaya. Dan karena dia sudah punya lawyer, tentu saja teman-teman ya, saya nggak bisa menawarkan jasa saya dan meminta dia untuk menghentikan lawyer yang lama dan ganti dengan lawyer yang baru. Itu nggak etis teman-teman ya. Dan juga lawyer-lawyer yang ada ini sudah cukup kompeten menurut saya teman-teman ya. Dan juga teman-teman, ketika ketemu Emmy saya ada memberikan kepada Emmy beberapa saran kok gitu. Saya berikan konsultasi cara agar dia supaya bisa mendapatkan anaknya kembali. Tentu saja nanti keputusannya di Emmy teman-teman ya. Juga saya melihat ada beberapa postingan dari lawyer-lawyer hebat ya, seperti Sunan Kalijaga dan Kamarudin juga bersedia turun gunung teman-teman ya. Saya rasa mereka berdua lebih pantas untuk menjadi lawyer Emmy teman-teman ya. Kenapa? Kenapa seperti itu teman-teman ya? Karena saya akhir-akhir ini juga dapat banyak kasus sedang menangani orang yang sedang dijolimi teman-teman ya. Baik itu oleh perusahaan keuangan maupun oleh developer-developer terkenal teman-teman ya. Yang dimana mereka ini masuk penjara. Jadi mereka ini mempunyai urgensi yang menurut saya teman-teman ya di atas Emmy ya. Kenapa? Karena mereka ini di dalam tahanan, mereka juga punya anak, punya istri yang membutuhkan mereka teman-teman ya. Jadi saya sedang membantu dan teman-teman tahu saya sedang sakit. Jadi saya ini nggak bisa membantu atau mengurus kasus terlalu banyak ya daripada nggak fokus. Jadi lebih baik untuk Emmy, saya yakin lawyer seperti Sunan Kalijaga atau Kamarudin itu mereka sangat hebat kok gitu loh. Apalagi Sunan juga kan lawyer artis ya teman-teman ya. Sudah banyak kasus yang beliau tangani dan berhasil dengan baik. Dan setahu saya Sunan juga punya tim pengacara teman-teman ya. Dan dia sangat handal lah di bidang mengurus anak ya, dalam pengurusan anak. Dan seperti kita tahu juga Sunan bisa mengurus anaknya juga yang sama Vina ya teman-teman, yang sempat pindah agama di situ, tapi keluarga mereka masih rukun. Jadi saya rasa dalam hal seperti itu Sunan bisa menjadi pilihan yang baik teman-teman ya. Jadi kalau memang banyak lawyer yang mau membantu Emmy, biarkan saja lawyer-lawyer tersebut yang membantu teman-teman ya. Kalau saya ini sekarang saya masih sibuk dan sedang sibuk mengurus investasi bodong yang belum selesai. Sebagian sudah selesai, sebagian masih belum teman-teman ya. Jadi saya mau membereskan karena ini mengandung hajat hidup ratusan ribu orang teman-teman. Terutama kayak KSPSB itu ada 240.000 orang ya. Dan ini sedang saya urus di kejaksaan untuk pencairannya ya. Semoga dalam 1-2 tahun ini uangnya tersebut cair sehingga 240.000 orang tersebut bisa mendapatkan uang mereka kembali teman-teman ya. Dan saya harapkan apa yang selama ini LQ perjuangkan itu akan selalu ada teman-teman. Salah satu prestasi kita adalah kita bisa lihat dalam Fahrenheit teman-teman. Fahrenheit itu LQ Indonesia Law Firm kliennya ini dapat bersih 17% ya. Walaupun nggak 100%, tapi 17% ini jumlah rekor tertinggi loh teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat berita Warna Arta yang terbaru, itu Warna Arta cuma dapat kurang dari 1%. Kurang dari 1% teman-teman. Kasihan ya, kasihan sekali gitu. Dan sebenarnya investasi bodong lainnya bahkan kayak First Travel sampai sekarang nggak dapat apa-apa ya. Tapi saya harap nanti dengan yang Indosuria klien yang ikut pidana ini bisa dapat 100% teman-teman ya. Saya harapkan, atau kurang dikit lah, minimal 70-80% lah bisa dapat lah ya teman-teman ya. Jadi supaya ada kebanggaan kita yang berhasil mengurus ini lah teman-teman ya. Dan para korban juga mereka nggak rugi walaupun mereka nunggu lama, tapi mereka bisa dapatkan uang mereka balik teman-teman. Oke, jadi untuk Emmy saya mengucapkan selamat, semoga Emmy bisa mengurus kasusnya dengan baik ya. Saya yakin kok tidak kekurangan lawyer-lawyer Indonesia yang siap membantu di situ ya. Tapi saya rasa lawyer-lawyer itu sudah lebih dari cukup lah. Saya tidak menginginkan adanya terlalu banyak lawyer masuk untuk bantu satu orang, karena apalagi ini hanya kasus biasa saja ya teman-teman ya. Kalau dalam hal kompleksitasnya ini kasus sepele kok, dan sebenarnya nggak perlu lawyer banyak-banyak, satu lawyer pun sebenarnya udah cukup. Yang penting adalah adakah bantuan dari pihak kepolisian, karena yang bisa mengambil anaknya dari si orang tua itu hanyalah pihak berwajib teman-teman, bukan lawyer. Lawyer nggak bisa. Kita mau ambil 10, 100 atau 1000 lawyer yang bantu Emmy pun nggak akan ada bedanya teman-teman. Ya, yang memegang peranan penting dalam hal Emmy ini adalah polisi. Jadi kalau polisi mau bantu, ya polisi mau ngambil anaknya di situ, ya menggunakan kekuatan hukum, maka itu bisa terjadi, teman-teman. Tapi bila tidak, ya nggak mungkin di situ ya. Jadi ini untuk menjawab netizen, karena banyak netizen WA ke saya, banyak netizen kirim DM, TikTok, IG ke saya, bilang, Pak Alvin, tolong dong bantu Emmy gitu. Sudah saya ketemu di situ, tapi Emmy bilang dia sudah ada lawyer dan dia nggak enak untuk memutuskan lawyer yang ada sekarang. Jadi kita juga tetap teman-teman harus menghargai lawyer-lawyer yang ada dan mempunyai etik ya. Saya bukan tipe orang yang cari pansos ya. Saya beda lah sama Hotman Paris lah. Kalau Hotman Paris kan bisa gitu ya, misalnya kliennya si Rasman, Dr. Richard Lee diambil sama dia gitu kan. Klien law firm lain diambil. Kalau saya nggak teman-teman. Kalau saya tahu dia sudah punya lawyer, saya minta dia untuk tetap sama lawyernya dia dulu gitu loh. Kecuali memang terjadi perselisihan atau ketidakserasian ya teman-teman, yang dimana
nantinya klien yang dia mencabut kuasa baru saya terima teman-teman. Jika tidak, saya nggak mau terjadi konflik of interest di situ teman-teman ya. Saya bukannya saya nggak perlu uang, saya perlu uang, tapi juga teman-teman kita juga harus jaga etika dan tingkah laku ya, karena integritas kita inilah yang nanti kedepannya menjadi tolak ukur ya. Siapa itu Alvin Lim? Saya nggak mau dikenal orang Alvin Lim sebagai orang yang nggak benar gitu ya. Banyak orang bilang saya mantan napi. Oke, saya mantan napi, tapi saya jalankan itu dengan baik. Ya, walaupun saya tidak merasa saya bersalah dan seharusnya saya tidak divonis bersalah, tapi saya jalankan teman-teman. Ya toh, dan yang menjadi korban kriminalisasi itu bukan hanya Alvin Lim teman-teman, kalau kita lihat ya. Bahkan dari zaman dahulu nabi-nabi pun juga banyak yang ditangkap. Ya, ditangkap, ditahan secara hukum. Padahal dia hanya menyebarkan firman Tuhan di situ ya. Jadi saya cuma bilang, bukan cuma nabi-nabi teman-teman ya. Bahkan politisi-politisi yang berbeda pendapat ditangkap, ditahan. Dan hal inilah yang terjadi sama saya karena saya membela Indosuria kemarin ini dan saya sudah diancam. Ya, jadi ini bukan karena kejahatan yang saya lakukan, tidak teman-teman. Tapi di sini adalah adanya konflik kepentingan lah, makanya saya ditahan. Saya rasa orang yang mengikuti kasus saya akan tahu. Yang nggak tahu, biarin aja teman-teman. Tapi saya mau kalian melihat ya, bagaimana, make sense nggak? Saya dituduhkan mau jebolin bank atau mau jebolin asuransi 6 juta perak doang. Di situ ya teman-teman, 6 juta rupiah aja. Mau jebolin asuransi 6 juta rupiah, mau masukkan KTP, buat apa? Ya, lawyer fee saya satu kasus ada 250 juta, ada 500 juta kok. Dan nanti saya dapat dari Indosuria bisa 150 miliar kok di situ. Jadi untuk apa gitu loh ya? Hal-hal sepele seperti itu saya urusin. Ya teman-teman ya, nggak mungkin lah. Apalagi saya sampai melanggar kejahatan itu untuk hal sepele itu, tidak lah itu. Tapi biarin aja teman-teman. Biarin aja mereka berbicara seperti apa. Teman-teman masyarakat yang nanti akan melihat sendiri. Tingkah laku saya bagaimana terhadap masyarakat. Tingkah laku saya gimana terhadap keluarga saya, kepada istri saya, kepada anak saya. Ya kan? Apakah orang yang bertingkah laku baik di dalam keluarganya, di dalam masyarakat akan bertingkah laku yang buruk secara hukum? Ya, itu kalian menjadi penilaian kalian sendiri teman-teman ya. Jadi jangan terpengaruh dengan hasutan-hasutan lawyer 40 tahun yang nyuruh orang-orang untuk berselingkuh ya teman-teman. Itu bukanlah suatu hal yang baik teman-teman ya. Dia nyuruh orang selingkuh itu agar apa? Agar kalau selingkuh kemana? Ke Atlas teman-teman ya. Ke Holy Wing, mabuk-mabukan, cari cewek di sana gitu ya. Saya tidak mau masyarakat menjadi korban bisnis lendir ya, oknum pengacara teman-teman. Jadi yang kayak begitu tolong dilewatkan teman-teman ya, saran saya.